Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinan Farana dengan NIM 2022 10113110311. Izinkan saya ingin memaparkan materi mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemindanaan menurut KUHP nasional. Perubahan fundamental dalam hukum pidana Indonesia ditandai dengan adanya pengesahan KUHP nasional yang menggeser orientasi hukum dari keadilan yang restributif atau pembalasan semata menjadi keadilan yang korektif, rehabilitatif, dan juga restoratif, di mana menurut pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP baru, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan, yang mana sebelumnya pada KUHP lama sendiri tujuan pemidanaan tidak dikenal hanya sebagai doktrin semata, dan tujuan pemindanaan pada KUHP lama sendiri lebih berorientasi pada pembalasan. Dalam konteks video ini, kita harus memahami bahwa pemindanaan bukan lagi sekedar instrumen untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku, melainkan sebuah proses terstruktur untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, sebagaimana diatur dalam pasal 51 mengenai tujuan pemindanaan sendiri. Tujuan pemindanaan sebagaimana yang tadi disebutkan diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pemindanaan bertujuan A. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. B. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. C. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dan D. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Nah, dari adanya penjelasan tujuan pemindanaan pada pasal 51, tujuan pemindanaan menjadi suatu hal yang penting untuk pemberi arah bagi penegak hukum, terutama jaksa maupun hakim ketika memberikan sanksi pidana dan atau tindakan pada pelaku tindak pidana. Selain jaksa dan juga hakim, tujuan pemindanaan akan sangat menjadi penting bagi masyarakat luas untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan tindak pidana, diberikan sanksi pidana dan atau tindakan. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemindanaan sendiri sifatnya simbiosis mutualisme, di mana antara keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Sistem pemasyarakatan adalah sebagai wadah eksekusi sendiri, sementara tujuan pemindanaan sebagai kompas yang mengarahkan bagaimana pembinaan di dalam lembaga tersebut dilakukan. Jika dahulu penjara itu dianggap sebagai tempat pembuangan atau penjara sebagai detention center, kini berdasarkan paradigma baru, pemasyarakatan adalah bagian integral dari peradilan pidana terpadu yang berfokus pada reintegrasi sosial, di mana setiap sanksi yang dijatuhkan hakim harus bermuara pada kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bertanggung jawab serta mandiri. Seperti itu. Lalu tujuan dari pemidanaan sendiri terdapat 4 pilar utama, di mana KUHP nasional secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan yang menjadi landasan filosofis bagi sistem pemasyarakatan. Pertama, pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya
tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. Di sini, sistem pemasyarakatan berperan sebagai instrumen preventif khusus, memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya melalui pembinaan kesadaran hukum. Kedua, tujuan pembinaan adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan juga pembimbingan agar mereka menjadi orang yang lebih baik serta juga berguna. Ini adalah titik temu paling krusial di mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menjadi pelaksana operasional dari mandat KUHP tersebut. Lalu ketiga, pemindanaan tersebut berfungsi sebagai penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman serta damai dalam masyarakat. Terakhir, pemindanaan bertujuan menumbuhkan rasa penyesalan serta juga membebaskan rasa bersalah pada terpidana melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian di lapas. Narapidana tidak hanya menjalani hukuman badan saja, tetapi menjalani proses transformasi mental agar mereka mampu mengakui kesalahan dan memperbaiki diri secara tuntas. Mengenai pembinaan narapidana sendiri berdasarkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana menjadi manusia utuh, didukung pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang berbunyi, sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan A. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. B. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan C. Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Sehingga dengan melihat dari tujuan tersebut memiliki harmonisasi antara tujuan pembinaan yang dicantumkan pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Lalu hubungan operasional antara keduanya terlihat jelas dalam mekanisme reintegrasi sosial yang menjadi nyawa dari sistem pemasyarakatan modern. Dalam pandangan KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana penjara sendiri adalah sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir, terutama untuk tindak pidana ringan yang kini lebih diarahkan pada pidana kerja sosial ataupun pidana pengawasan. Namun, bagi mereka yang harus menjalani pidana penjara, sistem pemasyarakatan menyediakan tahapan pembinaan yang terukur, mulai dari tahap admisi, orientasi, hingga tahap asimilasi. Di mana di sini asimilasi sebagai proses integrasi warga binaan dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana tujuan dari memasyarakatkan terpidana yang dicantumkan pada pasal 51 sebagai tujuan pembinaan dengan pengawasan yang ketat. Asimilasi juga menguji apakah pembinaan di dalam lapas telah berhasil mengubah perilaku individu mereka menjadi lebih baik sebelum mereka bebas sepenuhnya. Lalu juga ada remisi, di mana tidak semua orang dapat memperoleh remisi yang sama, tetapi remisi ini diberikan secara individual berdasarkan prestasi dan juga perubahan perilaku. Ini juga sebagai manifestasi dari tujuan pembinaan yang menumbuhkan rasa penyesalan sebagaimana pada pasal 51. Lalu juga ada cuti
menjelang bebas dan juga pembebasan bersyarat, di mana angka 2/3 ini merupakan titik krusial di mana evaluasi menyeluruh dilakukan. Nah, di sini juga ini juga sejalan bahwa pidana penjara di sini ya memang dianggap sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Jika tujuan pembinaan sudah tercapai sebelum masa hukuman fisik berakhir, maka reintegrasi sosial adalah langkah hukum yang paling tepat. Sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya, di dalam lapas tujuan pembinaan untuk memasyarakatkan terpidana itu sendiri, yang mana diimplementasikan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan baik formal maupun non formal, serta penguatan secara spiritual. Dengan demikian, ketika seseorang terpidana menyelesaikan masa pidananya, mereka tidak keluar dengan label mantan narapidana yang tidak berdaya, melainkan sebagai individu yang memiliki modal sosial dan juga ekonomi untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa sistem pemasyarakatan bukan lagi sekadar tempat penghukuman, melainkan sebagai tempat persemaian manusia yang baru telah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, masyarakat, dan juga hukum. Secara lebih mendalam, integrasi antara KUHP nasional dan sistem pemasyarakatan mencerminkan semangat keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan keadaan seperti semula. Hal ini sangat relevan dalam menangani kepadatan penjara atau overcrowding yang selama ini menjadi masalah kronis di Indonesia. Dengan adanya sinkronisasi antara tujuan pemindanaan yang lebih humanis dan sistem pemasyarakatan yang berbasis pada hak asasi manusia, diharapkan penegakan hukum tidak lagi dipandang sebagai hanya sebagai pembalasan semata untuk memberikan efek jerah saja, tetapi melainkan juga sebagai proses medikasi sosial, sehingga hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor dalam menjatuhkan sanksi seperti itu. Salah satu pembaruan paling signifikan dalam KUHP nasional sendiri juga yang sangat mempengaruhi sistem pemasyarakatan adalah penguatan konsep double track system. Dalam sistem ini, sanksi hukum tidak hanya berupa pidana atau hukuman, tetapi juga tindakan atau perawatan. Hubungannya dengan pemasyarakatan sangat erat. Bagi pelaku yang memiliki gangguan jiwa atau ketergantungan zat tertentu, tujuan pembinaan bukan lagi penjara, melainkan rehabilitasi medis atau sosial di lembaga yang bekerja sama dengan pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk menyembuhkan sumber masalah kriminalitas individu tersebut, bukan sekedar mengurungnya. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan bertransformasi dari pengelola narapidana menjadi pengelola pemulihan manusia yang memastikan bahwa setiap intervensi hukum memiliki dampak yang nyata bagi pelaku, serta juga memberikan pelindungan bagi masyarakat. Seperti itu. Lalu, KUHP nasional memberikan mandat bagi hakim untuk melakukan individualisasi pidana, yaitu menjatuhkan sanksi yang paling sesuai dengan karakteristik dan juga latar belakang terdakwa. Karena dampaknya terhadap sistem pemasyarakatan adalah keharusan untuk menyediakan program pembinaan yang bersifat tailor-made atau personal. Ini juga telah dijelaskan atau dicantumkan pada pasal 54 KUHP nasional yang terbaru ya. Pada pasal 54 dalam pemindanaan wajib dipertimbangkan A. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. B. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana. C. Sikap batin pelaku tindak pidana. D. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. E. Cara melakukan tindak pidana. F. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. G. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. H. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. I. Pengaruh tindak
pidana terhadap korban atau keluarga korban. J. Pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, dan atau K. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lalu setelah hakim mempertimbangkan itu semua, maka setelah diputus, petugas pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan di Bapas atau Balai Pemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan atau litmas untuk menentukan klasifikasi risiko dan kebutuhan pembinaan. Sinergi ini memastikan bahwa tujuan pembinaan untuk memperbaiki pelaku benar-benar terlaksana karena program pembinaan di lapas didasarkan pada asesmen ilmiah terhadap kebutuhan spesifik masing-masing individu, bukan lagi pembinaan yang bersifat pukul rata. Maka untuk mendukung tujuan pembinaan yang ingin meminimalkan stigma dan juga trauma akibat penjara, KUHP Nasional memperkenalkan pidana alternatif tersebut, yang mana terdiri dari pidana kerja sosial serta juga pidana pengawasan bagi tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 tahun. Disinilah peran sistem pemasyarakatan melalui Bapas menjadi garda terdepan. Alih-alih masuk ke dalam lapas yang padat, terpidana menjalankan hukuman di tengah masyarakat dengan tetap diawasi. Hal ini mewujudkan tujuan pembinaan yang bersifat restoratif dan juga edukatif, di mana pelaku tetap produktif, memiliki kesempatan untuk menembus kesalahannya secara langsung kepada masyarakat. Melalui mekanisme ini membuktikan bahwa hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pembinaan tidak selalu harus dibatasi oleh tembok penjara, melainkan bisa diwujudkan melalui kontrol sosial yang konstruktif di luar lembaga. Penting untuk ditekankan dalam video ini bahwa sistem pemasyarakatan berdasarkan KUHP Nasional tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Tujuan pembinaan untuk menyelesaikan konflik dan juga memulihkan keseimbangan mengharuskan sistem pemasyarakatan memfasilitasi dialog atau mediasi antara pelaku dan juga korban, jika memungkinkan, atau setidaknya memastikan pelaku menyadari kerugian yang ditimbulkannya. Dalam paradigma baru ini, keberhasilan seorang narapidana menjalani masa pemasyarakatan tidak hanya diukur dari kepatuhannya di dalam lapas, tapi juga sejauh mana ia menunjukkan empati dan tanggung jawab moral terhadap korban. Ini adalah wujud nyata dari keadilan restoratif yang menjadi ruh dari hukum pidana nasional masa depan. Lalu hubungan antara kedua sistem ini didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. KUHP Nasional menegaskan bahwa pembinaan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan harus menjamin hak-hak dasar terpidana, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga akses informasi. Ketika hak-hak ini terpenuhi, tujuan pembinaan untuk menanamkan rasa penyesalan dapat dicapai dalam lingkungan yang manusiawi, bukan lingkungan yang penuh dengan kebencian. Lalu, jika dilihat dari sudut pandang teori sendiri, Indonesia itu menganut teori gabungan atau kombinasi di mana antara teori absolut dengan teori relatif, di mana teori absolut sendiri di mana penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pembinaan sebagai pembalasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana, di mana menurut teori ini pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dirinya lakukan, sehingga itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Lalu bagaimana dengan teori relatif atau utilitarian, di mana fokus dari sanksi pidana ini adalah dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Tujuan pembinaannya di sini adalah untuk mencapai manfaat bagi masyarakat, di mana untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.
Dimana ini juga didukung melalui pendapat ahli seperti Muladi dan juga Bardan Nawawi Arif dalam bukunya Teori-teori dan Kebijakan Pidana menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, di mana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera sehingga mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan kembali gitu, serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan. Nah, di mana di Indonesia sendiri itu menggabungkan dua teori tersebut, sehingga pembinaan memiliki tujuan yang multifungsi, di mana mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera, dan juga perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Nah, di mana menurut ahli, yakni Adi Hamzah, teori gabungan ini menekankan pada pembalasan dan juga pula menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan, sehingga diadopsi melalui tujuan pembinaan yang ada di KUHP terbaru. Nah, sehingga pada bab 3 bagian ke-1 membahas tujuan dan pedoman pembinaan sebagaimana yang telah dicantumkan pada pasal 51. Nah, jadi penerapan teori gabungan dalam KUHP baru ini memungkinkan hakim seperti yang tadi dijelaskan mempertimbangkan berbagai tujuan pembinaan dalam menentukan jenis hukuman yang paling sesuai dengan situasi dan juga kebutuhan kasus tertentu, seperti itu. Nah, lalu implementasi teori gabungan di Indonesia sendiri itu untuk pertama misalnya pembalasan atau retributif, di mana di sini tujuan pembinaan sebagai pembalasan bukanlah tujuan utama, namun elemen ini tetap ada di Indonesia, terutama untuk kejahatan serius seperti pembunuhan serta juga korupsi, di mana hukuman diberikan sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan sebagai bentuk keadilan juga bagi korban, seperti itu. Lalu juga ada pencegahan, di mana di sini menekankan teori relatif, di mana di sini juga pencegahan dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama ada pencegahan khusus yang terlihat pada hukuman yang bertujuan untuk membuat jera pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya, misalnya pidana penjara ataupun pidana mati yang masih diberlakukan juga sampai saat ini di sistem hukum pidana Indonesia gitu. Lalu juga ada pencegahan umum, di mana diterapkan juga hukuman yang memberikan efek jerak bagi masyarakat luas dengan adanya ancaman hukuman pidana yang cukup berat di Indonesia, di mana masih juga berlaku hukuman mati, hukuman penjara waktu tertentu, dan penjara seumur hidup. Masyarakat diharapkan memahami konsekuensi dari tindak pidana, sehingga mendorong masyarakat untuk patuh kepada hukum, seperti itu. Lalu juga ada rehabilitasi, di mana ini menjadi hal penting, ya, menjadi aspek penting dalam dimana di sini pelaku dianggap masih dapat diperbaiki gitu, seperti itu. Misalnya kayak undang-undang peradilan khusus bagi anak, bagi pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur, yang masih usia anak-anak. Selain itu terdapat juga program rehabilitasi bagi pencandu narkotika, seperti itu. Lalu juga ada restoratif, di mana pendekatan restoratif sudah diperkenalkan dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia pada beberapa kasus tertentu, yang mana diselesaikan melalui proses mediasi musyawarah antara para pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti pelaku, korban, dan juga anggota masyarakat, tanpa proses peradilan formal di pengadilan, sehingga penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif tidak berarti menghilangkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. Lalu pada kenyataannya tidak dipungkiri juga terdapat kendala yang dihadapi antara hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana menurut KUHP nasional,
Pertama ada krisis overkapasitas itu sendiri yang menjadi kendala yang krusial dan menjadi paling nyata juga, di mana terdapat overcrowding atau kelebihan kapasitas. Dalam kondisi ini, fungsi pemidanaan yang diamanatkan pada pasal 4 Undang-Undang Pemasyarakatan menjadi mustahil dilakukan secara ideal. Bagaimana petugas bisa fokus pada perubahan perilaku jika energi mereka habis hanya untuk menjaga stabilitas keamanan di ruang yang sesak. Lalu ada stigma sosial, di mana tujuan pemidanaan yang berawal sebagai reintegrasi sosial, di mana mengembalikan warga binaan ke masyarakat, namun tembok penjara yang sesungguhnya bukanlah tembok beton lapas, melainkan stigma di masyarakat. Banyak mantan narapidana yang telah menjalani asimilasi mungkin memiliki sertifikat keahlian tetapi tetap saja ditolak saat mencari kerja. Tanpa penerimaan masyarakat, tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik sulit tercapai, justru memicu angka residivisme atau pengulangan kejahatan. Lalu juga ada kesenjangan kompetensi dan juga kuantitas sumber daya manusia. Sistem baru ini menuntut supaya petugas pemasyarakatan, terutama pembimbing kemasyarakatan di Bapas, menjadi psikolog sosial sekaligus analisis risiko. Mereka harus menentukan siapa yang layak mendapatkan pemaafan hakim atau pembebasan bersyarat. Namun, rasio jumlah pembimbingan kemasyarakatan dengan jumlah warga binaan masih sangat timpang, tidak balance. Keterbatasan SDM yang ahli dalam melakukan asesmen risiko berbasis sains sekaligus membuat proses individualisasi pidana menjadi sekedar prosedur administratif belaka. Lalu juga ada fragmentasi ego sektoral penegak hukum. Sering terjadi ketidaksinkronan visi antara polisi, jaksa, hakim, dan juga petugas kemasyarakatan. Jika hakim masih cenderung menjatuhkan pidana penjara untuk kasus-kasus kecil tanpa mempertimbangkan rekomendasi litmas atau penelitian kemasyarakatan dari Bapas, maka beban pemasyarakatan akan terus membengkak mengabaikan semangat KUHP nasional yang menempatkan penjara sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir, seperti itu. Lalu bagaimana solusinya? Nah, pertama ada optimalisasi pidana alternatif. Nah, di mana ada pengenalan pidana kerja sosial dan juga pidana pengawasan. Untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 tahun. Hakim didorong untuk tidak mengirim pelaku ke penjara karena ini sebagai solusi kunci untuk membatasi overkapasitas atau overcrowding tadi itu, dengan membiarkan pelaku tetap berada di dalam masyarakat namun dalam pengawasan ketat dan wajib bekerja sosial. Negara menghemat anggaran juga sekaligus memastikan pelaku tetap produktif dan tidak terkontaminasi dengan budaya kriminal di lapas, seperti itu. Lalu juga ada implementasi seperti sistem penilaian pembinaan narapidana, ini sebagai alat ukur objektif yang memantau perkembangan warga binaan secara harian melalui data digital. Nah, ini juga menjadi solusi untuk kebutuhan pembinaan secara otomatis. Lalu juga ada peran Bapas sendiri, di mana harus ada penguatan di situ dalam menghadapi stigma masyarakat. Solusinya bukan hanya sekedar edukasi, tetapi juga kolaborasi, di mana pemerintah melalui Bapas harus memperbanyak kerjasama dengan sektor swasta untuk menampung warga binaan dalam program asimilasi, dengan melibatkan masyarakat juga secara langsung dalam proses pembimbingannya, sehingga rasa takut, curiga masyarakat akan berganti menjadi rasa tanggung jawab yang kolektif. Mantan narapidana tidak lagi dilihat sebagai ancaman, melainkan juga aset yang telah diperbaiki. Lalu juga adanya integrasi data lewat sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi, di mana di sini sebagian sinkronisasi data dari tahap penyidikan hingga tahap pasca bebas, ketika hakim memiliki akses langsung terhadap data litmas Bapas sebelum menjatuhkan vonis, maka keputusan diambil akan menjadi selaras dengan kebutuhan
rehabilitasi pelaku. Ini adalah wujud nyata dari keadilan yang terintegrasi. Nah, video ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.